warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Musdalifah dari kelas B3 Agribisnis NIM 083220190117. Di sini saya akan mempresentasikan tugas ekonomi makro, yaitu kinerja sektor ekonomi di tahun 2020 atau di masa pandemi COVID-19. Saya di sini akan menjelaskan pertumbuhan ekonomi dari sektor bangunan. Pertumbuhan ekonomi dari sektor bangunan atau konstruksi di Indonesia menempati posisi kedua sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia sepanjang tahun 2018 dengan kontribusi 5,6% setelah industri pengolahan. Kepala BPS Suharyanto menyebutkan nilai kontribusi dari sektor bangunan atau konstruksi ini terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 10,49% atau senilai 367,8 triliun. Sementara PDB awal triwulan 1 tahun 2018 adalah sebesar 3.505 triliun. Namun di tahun 2020, di saat semua negara sedang berjuang untuk melawan COVID-19 yang membuat beberapa sektor menjadi melemah, kemudian pertumbuhan ekonomi pun menurun. Nah, dari sektor bangunan menurut Fitch Solution Country Risk and Industry Research memprediksi pertumbuhan ekonomi dari sektor bangunan masih memperlihatkan angka yang positif, yaitu 2,1%. Yang sebelumnya lembaga ini dalam memprediksi pertumbuhan dari sektor bangunan atau konstruksi di Indonesia tahun 2020 yaitu sebesar 4,9%. Melesatnya perkiraan ini karena imbas dari adanya penundaan dan keterlambatan proyek yang dilatar belakangi oleh kondisi ekonomi makro yang buruk. Sementara itu, pemerintah telah memindahkan sejumlah alokasi pendanaan proyek untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Adapun contoh perusahaan yang terkena imbas dari pandemi COVID-19 yaitu PT Pembangunan Perumahan yang melaporkan sejumlah pemilik proyek meminta penundaan pengerjaan seiring dengan kinerja perusahaan yang terganggu karena adanya COVID-19. Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh PT Pembangunan Perumahan agar tetap stabil yaitu perseroan berupa menekan arus kas pengeluaran. Salah satu cara yang dilakukan adalah penjadwalan ulang pembayaran vendor dalam proyek konstruksi. Rata-rata pembayaran dari 90 hari diperpanjang menjadi 180 hari. Perseroan juga melakukan efisiensi terhadap sejumlah biaya overhead. Efisiensi ini dilakukan melalui pengurangan gaji dari sisi tunjangan mulai dari level menengah hingga level teratas manajemen. Perseroan juga melakukan pengurangan tenaga kerja khususnya yang masih berstatus sebagai pegawai kontrak. Itulah hasil presentasi saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.